Yang penting nanya, bukan bertanya yang penting. Ada juga partisipan yang benar-benar niatnya hanya ingin mengacaukan pertemuan, melanggar peraturan yang disepakati, melakukan hal-hal yang... Halo, bertemu kembali dengan saya, Gus Rowi. Pada sesi hari ini, saya akan berbagi pengalaman bagaimana memandu sebuah pertemuan. Khususnya tentang bagaimana kita bisa menghadapi partisipan pertemuan yang beragam latar belakangnya. Bahwa memandu pertemuan itu idealnya mudah prosesnya, hasilnya tercapai. Maka kadang sebagai pemandu pertemuan kita berharap semua persiapan itu berjalan dengan baik, sehingga ketika pertemuan dilakukan, semuanya berjalan dengan lancar. Misalnya, kita berharap semua peralatan pertemuan tersedia. Demikian juga dengan peserta pertemuannya. Harapannya peserta pertemuan itu yang benar-benar mendukung peran kita sebagai pemandu pertemuan. Profil peserta yang sangat kita idam-idamkan itu ya peserta yang aktif di dalam pertemuan, menyuarakan pendapat dengan santun, dengan sopan, memberikan feedback, komentar yang tidak menyakitkan, dan juga sangat terbuka dengan berbagai pendapat yang berbeda. Tapi faktanya ketika pertemuan berlangsung, kita bertemu dengan bermacam-macam peserta ataupun partisipan pertemuan. Ada partisipan yang mencari perhatian. Ada juga partisipan yang bertanya hal-hal yang tidak penting. Yang penting nanya, bukan bertanya yang penting. Ada juga partisipan yang benar-benar niatnya hanya ingin mengacaukan pertemuan, melanggar peraturan yang disepakati, melakukan hal-hal yang nggak terkait dengan pertemuan, ngomong sendiri di dalam ruang pertemuan, dan sebagainya, dan sebagainya. Namun, Anda sebagai seorang pemandu pertemuan, Anda punya satu hal yang harus Anda lakukan, harus Anda jalankan secara pola pikir. Ketika Anda memandu pertemuan, maka Anda harus melakukan yang namanya holding space. Holding space itu apa? Holding space itu adalah sebuah cara berpikir, sebuah sikap memberikan ruang kepada siapapun yang ada di dalam pertemuan itu. Anda menyiapkan diri Anda untuk mendukung mereka, memberi support, mendengarkan mereka, dan juga menunjukkan bahwa Anda begitu care ke mereka. Nah, untuk bisa memiliki sikap ataupun perilaku holding space yang kuat, maka yang Anda lakukan adalah dua hal. Pertama, Anda harus menerima siapapun peserta pertemuan Anda tanpa syarat. Mau peserta itu menjengkelkan Anda, selalu memancing emosi Anda, membuat suasana kelas menjadi tidak menarik, atau mau peserta pertemuan itu yang benar-benar sesuai dengan yang Anda harapkan, Anda harus terima mereka apa adanya tanpa syarat. Tantangannya adalah kita tuh kadang-kadang tidak mudah untuk bisa tinggal diam ketika melihat sesuatu yang menurut kita tuh tidak sesuai dengan yang kita yakini. Makanya kita cenderung untuk misalkan menghakimi orang, memberi nasihat, menyarankan, memberi solusi, mengintervensi. Maka ketika Anda sedang menjalankan, menerima semua peserta pertemuan Anda tanpa syarat, maka Anda harus menerima diri Anda berada di situasi yang tidak semuanya bisa sesuai dengan yang Anda pikirkan dan harapkan. Karena jika Anda hanya menerima mereka yang sesuai dengan yang Anda harapkan dan pikirkan, maka Anda mengabaikan orang-orang yang tidak sesuai dengan kriteria yang Anda harapkan. Dan itu artinya Anda membuat holding space yang tidak berlaku untuk semua peserta pertemuan Anda. Yakinlah, ketika Anda bisa menerima semua peserta pertemuan Anda dari berbagai latar belakang yang ada, dari berbagai sikap perilaku yang ada di dalam ruang pertemuan, maka mereka akan bisa merasakan itu. Dan itu bisa mengubah perilaku, sikap mereka yang mungkin awalnya tidak cukup kooperatif, menjadi kemudian bisa lebih kolaboratif dan mendukung apa yang Anda rencanakan, apa yang Anda ingin lakukan. Yang kedua, menghormati, menghargai semua peserta pertemuan Anda tanpa syarat.
Memang, kalau Anda boleh milih, Anda akan memilih peserta yang akan benar-benar membantu, mendukung Anda, menjalankan peran dan fungsi Anda dengan baik. Tapi nyatanya, dunia itu nggak seperti itu. Di dunia selalu ada plus, minus, selalu ada tantangan, hambatan, selalu ada hal-hal yang di luar apa yang kita pikirkan, di luar yang kita rencanakan. Untuk itulah Anda perlu menyiapkan diri Anda, menyiapkan pikiran Anda, menerima mereka tanpa syarat, dan juga menghargai, menghormati mereka tanpa syarat. Sehingga Anda bisa menjalankan peran Anda tanpa membuat Anda berpikir hanya memilih hal-hal yang menguntungkan Anda, tapi Anda juga menyiapkan diri Anda siap dengan tantangan ataupun hambatan yang Anda hadapi dan alami. Dan caranya adalah menerima dan menghargai peserta pertemuan Anda tanpa syarat. Selamat mencoba. Sampai ketemu di sesi hari ini berikutnya.